kita semua, salam dan bahagia. Bapak Ibu, kembali berjumpa dengan saya Saleh Niatman Hulu SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Nias Utara. Dalam hal ini kegiatan sehari-hari saya mengajar di SMP Negeri 2 Nambalu Usia. Di sebelah saya ada Bapak Yata Fatih Baruru, guru PKN di Sekolah SMP Negeri 2 Nambalu Usia. Sebagai observasi nanti pada kegiatan yang akan saya lakukan di modul 3.2. Berikut hasil observasi yang akan kami lakukan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Saleh. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, baik. Luar biasa Pak. Bagaimana kabar Bapak? Ya, siap Pak. Saya melihat Bapak hari ini cukup ceria ya. Yang mudah dan sukacita untuk mengajar. Amin. Tentunya. Oke, baik Pak. Sesuai dengan yang telah kita sepakati kemarin, Ya. pada hari ini kita akan melakukan dialog pra-observasi apa ya. Nanti setelah selesai kita akan melakukan lagi review. Setelah ini kita akan melakukan bagaimana proses pengamatan. Saya akan masuk di kelas untuk mengamati bagaimana proses pembelajaran yang telah kita lakukan. Perlu juga diketahui Pak, tujuan daripada supervisi ini mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Bapak lakukan nanti di kelas, di mana nantinya saya akan mengambil peran sebagai supervisor dan Bapak sebagai yang observasi apa ya. Mengapa kita melakukan hal ini adalah sebagai persiapan awal supaya nanti pada kegiatan pengamatan pembelajaran lebih berjalan dengan baik. Ada kesiapan diri kedua Bapak sehingga Bapak juga dapat memberikan pembelajaran kepada siswa. Kalau boleh tidak berkesalahan Pak ya, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan Bapak ya. Yang pertama Pak, ketika nanti Bapak melakukan pembelajaran di kelas, kira-kira tujuan pembelajaran yang Bapak lakukan seperti apa? Baik. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya buat yang pertama Pak, peserta didik dapat menelaah pengertian keberagaman masyarakat Indonesia. Selanjutnya siswa mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi perbedaan-perbedaan, contohnya bidangnya di latar belakang budaya masing-masing daerah. Selanjutnya menganalisis macam-macam apa saja sih ya keberagaman masyarakat yang ada di sekitar kita, di beberapa kepulauan yang ada di seluruh Indonesia tentunya. Dan kemudian mengklasifikasi macam-macam budaya mulai dari bahasa, suku, adat istiadat, pakaian, dan alat musik dan lain sebagainya. Dan terakhir menyajikan dan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan baik oleh peserta didik Pak. Oke, luar biasa ya Pak ya. Ada beberapa tadi tujuan mencapai pembelajaran yang akan Bapak lakukan pada saat proses pembelajaran kelas. Selanjutnya Pak tentang area pengembangan ini Pak ya. Kira-kira area pengembangan seperti apa yang ingin Bapak capai nanti ketika kita melakukan observasi di kelas? Saya ingin melakukan pengembangan di bagian pengetahuan dan keterampilan Pak. Ya. Yang pertama menuliskan tujuan pembelajaran dan bidang pengetahuan. Yang kedua di area keterampilan yaitu menuliskan rangkuman. Selanjutnya menuliskan kata atau kalimat yang pada kurang dipahami pada laporan observasi saya. Oke, berarti ada dua ya Pak ya. Yang ingin Bapak kembangkan tadi itu bagian aspek pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya Pak, kira-kira saya ingin tahu juga model pembelajaran apa atau metode apa yang Bapak lakukan nanti di kelas tersebut. Untuk strategi saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan minat dan gaya belajar siswa. Serta untuk model pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, dan untuk metode ini saya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan Pak, gitu Pak. Oh ya, luar biasa ya Pak ya. Bapak kita akan pembelajaran berdiferensiasi ya dengan memadukan pembelajaran sosial emosional
dengan metode BBL ya Pak ya. Iya. Dan juga tadi saya merekam ada diskusi kelompok ya. Iya. Nanti juga akan ada penampilan kelompok ya. Kira-kira media Pak ya, berbicara tentang media seperti apa yang Bapak gunakan nanti Pak? Media pembelajaran yang saya gunakan Pak yaitu media PowerPoint yang ditampilkan dengan infocus dan laptop. Oh gitu ya. Oke, terkait dengan rencana yang tadi Pak, kira-kira kapan bisa kita lakukan Pak? Saya akan mulai pada hari Senin depan ini jam yang list pertama di kelas 7A. Oke, di kelas 7 Pak ya, berarti nanti akan bertemu di sana Pak ya, di kelas 7 ya. Saya akan melakukan supervisi mengamati bagaimana proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Setelah ini nanti Pak, setelah kita melakukan ini, saya akan masuk dalam kelas dan kita akan melanjutkan lagi pasca observasi apa ya. Sebelum kita akhiri, apa yang kira-kira Bapak dapatkan dari percakapan kita ini Pak? Terima kasih Pak, hari ini saya sudah mulai mendapat gambaran seperti apa kira-kira proses supervisi yang akan saya jalani nantinya bersama dengan Bapak. Oke, luar biasa Pak ya. Saya akan tidak sabar juga melihat bagaimana proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan di kelas. Sampai bertemu di pengamatan di kelas nanti Pak ya. Baik Pak, siap. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi anak kami. Pagi Pak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Ya, silakan. Iya. Baik teman-teman semua, mari kita bersama dalam doa. Tuhan, terima kasih yang Kau masih memberikan kami kesehatan hingga saat ini. Kami sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan yang telah sebelumkan mengingatkan kami Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan absen dulu mengecek kehadiran. Abel, Hadir Pak. Anak, Siska, Andika, Ardika, Aprianus, Alfia, Kaleb, Hadir Pak. Denita, semuanya hadir ya. Nah, ini dipertahankan untuk kedepannya, kehadirannya sangat bagus sekali untuk dipertahankan ya. Tidak banyak yang Bapak lihat di sini absennya bersih. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita mulai, saya kita dulu untuk menyanyikan salah satu lagu yang kita sudah. Anak kami saya Andi berbicara. Pancasila, semuanya tahu lagunya kan? Garuda Pancasila, tiga ya. Garuda Pancasila, aku tak perlu kumuh. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari dengan materi keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, siswa atau peserta didik mampu mengidentifikasi apa saja itu keberagaman masyarakat Indonesia. Apa yang pertama Logo? Mengidentifikasi. Yang kedua, mewujudkan dan sekaligus melestarikan nilai-nilai Pancasila melalui keberagaman masyarakat Indonesia. Oke. Aspek yang akan Bapak perhatikan pada pagi hari ini untuk penilaian adalah ada beberapa. Yang pertama, pengetahuan mengenai bagaimana pemahaman anak-anak kami nanti mengenai apa itu keberagaman. Yang kedua, penilaian secara kognitif juga dan spiritual dan keterampilan. Itu dulu perlu anak kami ketahui. Nah, oke. Baik, untuk lebih jelas lagi kita masuk pada materi keberagaman masyarakat Indonesia. Tetapi alangkah baiknya dulu Bapak cek kelompoknya sudah dibagi. Sudah? Baik, silakan masing-masing ke
kelompok yang sudah kita bagi. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Silakan. Di halaman 153, di sana ada mengenai teks masalah-masalah yang menjelang keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman budaya itu bukan salah satu hal yang membuat kita terpecah belah, tetapi kita lebih bersatu. Baik, di sini ada tugas yang harus anak-anak kami pecahkan. Apa simbol yang mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Dimulai, silakan dikerjakan, masukkan di dalam buku atau di selembar KVS atau dalam buku selembar kertas, silakan. Simbol yang mempersatukan kita atau lambang yang mempersatukan kita dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua, apa saja contoh-contoh keberagaman masyarakat Indonesia yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam keberagaman. Silakan. Ada kendala? Ya, bagus. Yang ini ada kendala. Dan jangan selalu lupa tulis namanya ya, tulis nama Bapak. Soal nomor 2, simbol-simbol sudah. Yang kedua, apa saja keberagaman yang ada di sekitar kita. Ada kelemahan? Ada kelebihan? Baik, kalau tidak ada, berarti semuanya aman ya? Hasilnya akan kita tampilkan di depan melalui presentasi kelompok. Baik, Bapak bukan tukar les. Dan kita lanjutkan. Kita dulu istirahat. Selamat pagi. Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo. Kembali berjumpa lagi dengan saya Saleh Niatman Hulu SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Nias Utara. Sehari-hari saya bertugas di SMP Negeri 2 Nonghalu Isiwa. Pada saat ini kami akan melakukan pasca kegiatan percakapan pasca observasi. Di sebelah saya ada rekan sejawat Pak Yata Fatima Rubu yang pada saat sehari-hari sebagai guru PPKN di SMP Negeri 2 Nonghalu Isiwa. Dan pada saat ini juga ada Ibu guru penggerak pengajar praktik Ibu Linca Mawarti Jiga yang akan mendampingi kegiatan yang akan saya lakukan pada hari ini. Dan berikut hasil percakapan pasca observasi yang telah kami laksanakan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Baik Pak, sehat. Oke, luar biasa ya Pak ya. Tentunya. Oke Pak, pada kesempatan ini sesuai dengan observasi yang telah kita laksanakan minggu lalu ya, dan saat ini kita akan melakukan beberapa wawancara terkait perkembangan yang telah kita lakukan kemarin Pak, yang mana tujuannya mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Yang pertama Pak, ada nanti beberapa pertanyaan yang saya sampaikan ke Bapak terkait yang pertama terkait perasaan Bapak. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak kemarin ketika melakukan observasi di kelas yang telah kita lakukan kemarin Pak? Iya, begini Pak Saleh, Ya. Saya merasa cukup senang dan Pak, karena saya lihat anak-anak cukup antusias dan juga aktif dalam kelas. Itu perasaan yang saya rasakan Pak. Oke, luar biasa ya Pak. Artinya Bapak senang anak-anak melakukan kegiatan dengan antusias. Dari observasi kemarin Pak, kira-kira area pengembangan apa yang telah Bapak lakukan di kelas tersebut Pak? Untuk area pengembangan yang saya lakukan ini Pak, ada beberapa bagian. Yang pertama bagian pengetahuan dan keterampilannya Pak. Iya. Yang pertama menuliskan dulu tujuan pembelajaran di bidang pengetahuan, contohnya mengenai pendidikan manusia dan kewarganegaraan bertemakan dengan
bangsa. Yang kedua, di area keterampilan juga saya menuliskan juga rangkuman dan itu strategi. Oke, luar biasa ya Pak. Berarti intinya Bapak pengembangannya ke bagian keterampilan ya Pak ya. Terus sejauh mana area yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau masih belum menurut pengamatan Bapak dulu? Menurut saya sudah berjalan dengan baik Pak, hanya memiliki masih banyak ditemukan juga kekurangan. Oh gitu ya Pak ya. Berarti intinya masih ada kekurangannya dan sudah berjalan dengan baik Pak ya. Betul. Berarti kira-kira dari kekurangan tersebut atau mungkin ada kendala yang Bapak hadapi ketika melakukan proses observasi yang pembelajaran di kelas kemarin Pak? Kekurangan dan hambatan yang saya temui pada saat proses observasi adalah masih adanya siswa yang enggan untuk terlibat secara aktif pada proses pembelajaran tadi Pak. Oh gitu ya, masih ada beberapa siswa ya Pak ya. Kira-kira menurut Bapak hal tersebut bisa terjadi, mengapa bisa demikian Pak? Mungkin anak tersebut kurang nyaman ya dengan anggota kelompoknya yang lain Pak, begitu satu. Iya. Jadi rencana ke depan saya akan memperbaiki untuk menyesuaikan dengan gaya belajar mereka masing-masing. Kemudian tadi saya bilang untuk menyesuaikan dengan gaya masing-masing seperti gaya belajar visual, auditori maupun kinestetik. Oke, luar biasa ya Pak ya. Artinya ke depan mungkin akan sesuaikan ya. Jadi salah satu tadi artinya menurut Bapak adalah siswa kurang nyaman karena mungkin belum sesuai dengan gaya belajar siswa tersebut dengan kelompok. Jadi itu yang saya rekam dari pernyataan Bapak ya. Jadi mungkin ke depan Bapak akan menyesuaikan kembali kira-kira Bapak bagaimana dengan kondisi siswa kita, bagaimana dengan gaya belajarnya, apakah dia termasuk namanya visual, auditori maupun kinestetik apa ya. Jadi mudah-mudahan ke depan yang sudah Bapak rencanakan ini bisa berjalan dengan baik, dan juga saya tidak sabar juga Pak ya menunggu bagaimana hasil selanjutnya setelah Bapak melakukan beberapa perubahan di kelas. Kira-kira Pak kapan Bapak melakukan perubahan atas rencana yang telah Bapak sampaikan tadi? Saya akan usahakan secepatnya Pak. Mungkin awal bulan Desember ini akan segera saya laksanakan kegiatan ini. Oke, luar biasa ya Pak. Terima kasih atas jawabannya. Dan juga apa yang telah Bapak rencanakan bisa terrealisasi. Dan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada untuk dapat memberikan umpan balik dari jalannya pasca observasi atau kegiatan observasi yang telah dilakukan. Silakan Bu. Baik Pak, terima kasih Pak calon guru penggerak hebat dan juga Bapak guru yang ada di Negeri 2 Malaysia. Luar biasa percepatan yang telah dilakukan terhadap observasi yang dilakukan pada hari ini. Dan untuk itu sejak awal hingga sampai tadi betul-betul kegiatan observasi sangat sesuai dengan prinsip coaching Pak ya, dimana kita mengetahui dulu bahwa proses coaching ini adalah salah satu bimbingan yang dilakukan oleh coach kepada coaching untuk melakukan suatu tujuan atau yang diharapkan yang ingin dituntut, menemukan prinsip yang hendak dicapai oleh si rekan sejawat ini Pak ya. Nah, oleh karena itu Bapak untuk pertemuan hari ini sudah betul menemukan tujuannya dan juga mencerminkan peningkatan kinerja dari rekan sejawat, di mana Bapak tadi awalnya sudah melakukan prinsip kemitraannya sebagai rekan sejawat untuk menemukan cara dan juga strategi yang terbaik dalam
mewujudkan harapan impian yang mulai dicapai pada pembelajaran yang telah dilaksanakan dalam kelas. Kemudian juga Bapak telah melakukan yang namanya memaksimalkan potensi terhadap si rekan sejawat Bapak, ya, dimana potensi yang dimiliki oleh si rekan sejawat sudah menemukan apa area pengembangan yang hendak dicapai pada saat pembelajaran di dalam kelas, dan ternyata peserta didik ada yang masih kurang nyaman untuk belajar, ya, karena disebabkan dari gaya belajar yang tidak sesuai yang diterapkan kepada peserta didik. Dan untuk itu Bapak telah melakukan prinsip coaching ini dengan proses kreatif, sehingga rekan sejawat Bapak dapat bisa menemukan penyebab dari terkendalanya peserta didik kenapa tidak nyaman untuk belajar, ya. Jadi sungguh luar biasa Pak, Bapak sudah menggali dan memberikan pertanyaan berbobot kepada rekan sejawat Bapak, dan telah menyampaikan bahwa nanti untuk rencana tindak lanjutnya bisa dilanjutkan lagi di bulan Desember ke depan. Dan itulah Bapak guru yang sebagai rekan sejawat dari calon guru penggerak kita ini, sungguh luar biasa Pak, ya, telah diterapkan di dalam kelas, dan kiranya apa potensi-potensi ataupun inovasi baru boleh diterapkan lagi di dalam kelas Pak, ya. Nah, terima kasih Pak, sampai di sini yang hendak saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, selamat pagi, ya. Baik Bu, terima kasih atas umpan balik yang diberikan, luar biasa. Semoga kali ini dapat menjadi suatu atensi buat kami juga di sekolah itu. Jadi demikianlah hasil observasi yang telah kami lakukan pada saat ini. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak Yahoo!